teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi access list. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu access list dan kita telah belajar standar access list. Kali ini kita akan mengkonfigurasi belajar apa itu extended access list. Baik, kita menggunakan topologi yang sama pada standar access list. Di sini ada dua komputer dengan IP network 10.0, kemudian server dengan IP network 30.0. Extended access list itu perbedaan dengan standard access list. Kalau standard access list itu filtering paketnya itu berdasarkan source saja. Kalau pada extended list itu lebih spesifik, jadi tidak hanya berdasarkan source tapi berdasarkan destination juga dan protokol port dan protokolnya. Nah, jadi extended list ini digunakan untuk memblokir hal-hal yang lebih spesifik, seperti memblokir ping atau memblokir akses web atau memblokir aplikasi dan lain-lain. Nah, kita konfigurasi access list extended. Konfigurasi access list standard itu pada router yang terdekat dengan source-nya. Jadi kalau pada standard access list tadi kita konfigurasinya itu pada router yang paling dekat dengan destination. Kalau extended list kita ke router yang paling dekat dengan source-nya. Source-nya di sini komputer, maka kita konfigurasinya pada router 1. Baik, di sini kita enable, kita config, kemudian access list kita buat 1, kita tanda tanya. Nah, untuk extended access list itu kodenya dari 100 sampai 199. Ya, kita di sini pakai 100. Kemudian kita tanda tanya, di sini ada pilihan kita memblokir, deny. Kemudian kita tanda tanya, kita bisa memblokir kalau sebelumnya kita hanya bisa memblokir source. Kalau di sini lebih spesifik, kita mau memblokir protokol apa gitu. Kalau semisal any internet protokol itu kita pakai IP. Kalau kita hanya ingin memblokir protokol ping, kita pakai protokol ICMP. Kemudian kita tanda tanya. Nah, source-nya dari mana? Source address-nya dari mana? Nah, kita pakai source address sama seperti tadi 10.10.10.0. Kemudian kita berikan duplikatnya seperti ini. Kita tanda tanya. Destination-nya kita menggunakan host. Kemudian kita masukkan IP si server yaitu 30.30.2. Kemudian tanda tanya. Di sini ada equal atau kita cukup di sini dulu. Kita enter. Sudah. Kemudian kita setelah kita memblokir, kita membuat perizinan. Jadi selain IP 10.0 ke destination 30.2 dan ICMP yang diblokir itu dibolehkan untuk melewati rule ini. Maka kita buat access list. Kita masukkan kodenya 100, kemudian permit, tanda tanya, any, permit, IP, any, tanda tanya lagi, any. Jadi any-nya ada dua kali ya. Kalau pada protokol standar access list kita hanya mengkonfigurasi access list misal 1, permit, any, seperti itu. Kalau pada extended access list yaitu access list 100, permit, IP source-nya any, destination-nya any. Oke. Kita enter. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke interface FA01. Nah, in-out-nya berdasarkan jalur paket ya. Jadi kalau pada FA01 maka paketnya dari paket keluar. Kalau FA00 maka itu paket dari source untuk masuk ke server. Jadi di sini out ya.
IP access group 100 out, kita enter. Jika sudah, kita testing fail. Nah, sebelumnya kita harusnya tadi mengkonfigurasi apakah berhasil atau belum ya. Kita no dulu biar kita tahu perbedaannya. Kita no, kita ping, sukses ya. Kita pasang lagi in out-nya, kita ping fail, seperti itu. Kita coba ping dari PC, destination host unreachable. Tapi kalau teman-teman coba ping dari web server, maka masih berhasil. Di sini kita masukkan IP-nya, berhasil ya. Cisco paket tracer, welcome to Cisco paket tracer. Kenapa berhasil? Karena yang kita blokir itu protokol ping. Jadi protokol web server itu masih dapat diakses. Berbeda ketika kita blokir protokol web server, maka tidak akan bisa diakses. Seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami. Kita akan bertemu pada video selanjutnya.